Halo semua, jumpa lagi di pembahasan soal OSNK Kimia tahun 2026. Pada video kali ini kita akan membahas soal nomor 45. Ini teksnya, datanya, kemudian ini ada dua soalnya ya. Kita baca dulu aja soalnya. Kompleks A dan B merupakan senyawa kompleks kation dengan geometri oktahedral berbasis kobalt 3 yang memiliki rumus empiris COL5XY. L itu ligan monodentat netral, X itu anion monovalen halida, Y itu anion divalen poliatomik tetrahedral. Masing-masing senyawa kompleks tersebut direaksikan dengan larutan perak nitra dan barium klorida. Berikut hasil pengamatan reaksinya. Ini ya, kompleks A kasih perak nitrat tidak terbentuk endapan kuning, tapi kalau dikasih barium klorida terbentuk endapan putih. Sementara kompleks B kasih perak nitrat muncul endapan kuning, tapi kalau dikasih barium klorida tidak terbentuk endapan putih. Ini ada dua soal. Nah, kalau dari teksnya atau datanya ini berkaitan dengan materi senyawa kompleks dan reaksi pertukaran ion. Senyawa kompleks itu ya ininya penulisannya atau senyawa yang terlibat. Kemudian yang pertukaran ion itu adalah bagian ini ketika ditambah perak nitrat sama barium klorida. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Mari kita mulai dari senyawa kompleks. Nah, senyawa kompleks itu secara simple mungkin didefinisikan seperti ini ya. Senyawa yang terdiri dari atom pusat, itu biasanya atom logam, kemudian dia dikelilingi oleh ligan. Ligan dengan si atom pusat ini itu berikatan secara kovalen koordinasi. Nah, apa itu ligan? Ligan itu atom atau molekul, bisa netral, bisa bermuatan negatif. Yang penting dia punya PEB. PEB-nya untuk apa? Untuk bikin ikatan koordinasi tadi. Kemudian untuk bentuk molekulnya biasanya ada linear, square planar atau segi empat datar, sama oktahedral ya. Biasanya tiga bentuk ini yang sering terjadi atau sering muncul yang berkaitan dengan larutan ya. Nah, gimana tuh bentuk linear, square planar atau oktahedral? Nah, ini adalah ilustrasi untuk bentuk linear itu seperti apa. Ini yang hitamnya adalah atom pusatnya, kemudian ada dua ligan nih, samping kanan samping kiri. Itu linear kayak gitu bentuknya. Terus square planar atau segi empat datar itu bentuknya kayak gini kalau dari atas ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi ada 4 ligannya. Bentuknya kalau dari atas ya dia kotak gitu ya. Kalau ligan-ligannya dihubungkan garis ini kan jadinya kotak. Square planar. Kemudian yang terakhir adalah oktahedral. Nah, kalau oktahedral itu ligannya ada 6 ya. Nah, kayak gini nih oktahedral nih. Kayak gitu ya kurang lebih. Bentuk linear itu seperti apa, square planar seperti apa, oktahedral seperti apa. Kita lanjutkan. Nah, senyawa kompleks sendiri ini bisa digolongkan ya menjadi molekul kompleks, kation kompleks, anion kompleks, sama garam kompleks. Nah, bagaimana perbedaannya? Ini ya kurang lebih seperti ini. Kalau molekul kompleks itu ya netral, tidak bermuatan. Kalau kation kompleks dia bermuatan positif. Anion kompleks dia bermuatan negatif. Nah, kalau garam kompleks itu terdiri dari kation sama anion. Salah satunya adalah ion kompleks. Bisa juga keduanya, kation sama anionnya itu sama-sama kompleks. Gitu ya. Ini contoh-contohnya. Nah, untuk yang berkaitan dengan reaksi pertukaran ion itu hubungannya dengan garam kompleks ya. Kenapa bisa terjadi pertukaran ion? Karena dia mengalami reaksi ionisasi. Gimana tuh contoh reaksi ionisasinya? Contohnya kayak gini nih. Nah, ini kurung siku ini adalah penanda bahwa dia itu senyawa kompleksnya. Kemudian yang di luar ini adalah ion pasangannya. Jadi kalau dia si kompleks itu muatannya positif, berarti yang di luar kurung siku ini muatannya negatif kayak gitu. Dia terionisasi seperti ini. Tapi kalau yang kompleksnya negatif berarti yang di luar kurung siku ini itu adalah yang positif. Kayak itu ya, terionisasi. Mirip kayak ionisasi senyawa garam yang lain, cuman bedanya di sini melibatkan senyawa kompleks gitu aja. Oke, kayaknya cukup sampai sini untuk pembahasan yang diperlukan tentang senyawa kompleks yang berkaitan dengan soal yang tadi. Selanjutnya kita akan bahas reaksi pertukaran ion.
apa sih maksudnya reaksi pertukaran ion gitu ya. Oke, mari kita lihat ilustrasi ini ya. Ini adalah simulasi atau ilustrasi reaksi pertukaran ion. Biasanya ada dua larutan nih. Ada yang di gelas, kalau di sini kita simbolkan sebagai yang di gelas A sama gelas B. Misalnya kita pilih aja gelas A-nya perak nitrat, gelas B-nya natrium klorida gitu misalnya ya. Kemudian ketika dicampurkan akan terjadi reaksi pertukaran ion. Nah ini dia menghasilkan ini apa nih, ada endapan putih ya. Nah apa itu endapan putihnya? Kita lihat bersama reaksinya. Tadi perak nitrat ditambah natrium klorida, dia jadi AgCl sama NaNO3. Nah endapan putih itu adalah si AgCl ini. Jadi biasanya kalau pertukaran ion itu akan membentuk endapan ya atau warna lain kayak gitu. Misalnya juga timbal nitrat direaksikan dengan kalium iodida misalnya. Ini akan tercampur, terjadi reaksi nih. Nah, ini ada muncul endapan kuning. Siapa ini endapan kuningnya? Kan ini PbNO3 dua kali sama Ki kan, berarti kan tinggal ditukar. Pb-nya nanti sama I, NO3-nya sama K gitu ya. Tapi endapan kuningnya siapa? Endapan kuningnya adalah PbI2. Nah, kayak gitu. Ini adalah ilustrasi reaksi pertukaran ion kalau kita nyampurin dua larutan gitu ya. Nah, daftar warna-warna endapan yang lebih lengkap ada di tabel ini. Nah, ini cara bacanya adalah misalnya ini nih, kalau Pb2+ ketemu Cl-, ini jadi endapan putih. Pb2+ ketemu I-, jadi endapan kuning kayak gitu. Nah, ini warna-warna endapannya. Kalau nggak ada keterangan warnanya berarti dia tidak membentuk endapan ya, ya udah dia larut aja kayak gitu. Atau tidak bereaksi kayak gitu ya. Kita balik lagi ke soal. Kita ekstrak informasi yang penting, kemudian nanti kita kerjakan soal 4 ya. Pertama bentuknya oktahedral berarti nanti liganya ada 6. Ini COL5XY. Nah, berarti nanti kemungkinannya si senyawa kompleks ini bentuknya ada dua. Yang pertama adalah COL5X, ini gabung jadi 1. Karena oktahedral ya, jadi 5 tambah 1 kan 6. Terus yang di luar itu adalah Y. Jadi Y ini nanti jadi ion pasangannya dari si kompleks ini. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua ya tinggal ditukar. COL5 sama Y, kemudian ion yang sebagai penyeimbang atau pasangannya itu adalah si X-nya. Kayak gitu. Nah, sekarang mari kita lihat dulu di sini. Ligan monodentat netral itu si L. Oke, kita nggak usah pedulikan yang L ya, kita ke X dulu aja. X anion monovalen halida. Monovalen itu berarti muatannya minus. Halida itu yang di golongan 7A, berarti bisa F-, Cl-, I-, Br-. Nah, ini kemungkinan X tuh ini. Kalau Y ini kan anion divalen. Divalen itu berarti -2 atau 2-. Poliatomik berarti atomnya banyak gitu ya. Bentuknya tetrahedral. Kalau yang 2- yang biasa kita ketemui di soal-soal kimia itu kan ada CO3 2-, terus SO4 2-. Tapi kalau CO3 2-, dia bentuknya bukan tetrahedral melainkan segitiga datar ya atau segitiga planar. Nah, yang tetrahedral itu yang SO4 2-. Jadi bisa dipastikan untuk Y-nya ini adalah SO4 2-. Ini adalah si Y. Tapi apakah pasti SO4 2-? Kita nanti akan bahas sekalian tentang terbentuknya endapan-endapan ini. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk ketika ditambahkan ke larutan barium klorida. Barium klorida itu BaCl2 ya. Larutan yang mengandung barium yang bisa membuat endapan putih itu salah satunya adalah BaSO4. Ya, berarti si A, si kompleks A ini dia melepaskan ion SO4. SO4 itu siapa tadi? Si Y. Mana nih yang melepaskan Y atau si SO4 ini? Jawabannya adalah kompleks yang atas ini, yang di atas ini. Jadinya nanti kalau terionisasi jadi COL5X, ini katakanlah ya 2+ ya, tambah
Y 2 min karena Y-nya 2 minus tadi di valen. Berarti otomatis kationnya adalah 2 plus. Gini ya. Nah, untuk kasus yang atas ini, X-nya tidak terlepas jadi ion. Kenapa? Karena dia berikatan secara koordinasi sama si CO, jadi senyawa kompleks, jadi tidak akan terurai pas di larutan. Yang terurai siapa? Pasangan ionnya, Y2 min. Dapat ya? Nah, berarti si A itu adalah ini adalah kompleks A, berarti kompleks B-nya siapa? Ya ini kompleks B-nya. Ya nanti akan terurai menjadi CO L5Y plus ditambah X minus. Dari mana kita tahu ini plus? Ya karena pasangannya minus kan, monovalen, X minus. Nah ini kebetulan ada tulisan terbentuk endapan kuning yang B kan, berarti endapan kuning ini biasanya adalah berhubungan sama I minus. Kenapa kita bisa tahu I minus? Karena dia pasangannya perak nitrat, AgNO3, Ag nanti berkaitan sama I, AgI. Nah si endapan kuning ini adalah Ag, berarti bisa dipastikan kompleks B dia terionisasi melepaskan X minus atau I minus kayak gitu. Jadi ini bisa dipastikan ya atau bisa disimpulkan. Disimpulkan Y2 minusnya ini adalah SO4 2 min sulfat, kalau X minusnya ini adalah iodida I minus gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita periksa pernyataan-pernyataan ini mana yang ini kan kecuali ya, berarti kita cari yang salah ya. Oke, yang opsi A dulu, kompleks A memiliki muatan lebih besar dibandingkan kompleks B. Ini yang A 2 plus, yang B plus, berarti lebih besar. Benar. Opsi A benar, opsi B, perbandingan mol kation dan anion pada kompleks A adalah 1:1. Nah, kalau perbandingan mol berarti kita lihat koefisiennya ya. Koefisien kation kompleks A ini 1, koefisien anionnya 1 juga, berarti benar 1:1. Y tidak berikatan dengan ion CO3 plus pada kompleks A. Kompleks A ini ya, Y tidak berikatan. Mungkin maksudnya berikatan koordinasi kali ya. Ini benar tidak berikatan koordinasi sama CO3 plus. Karena yang berikatan koordinasi untuk kompleks A adalah si X. Di sini bilang X tidak berikatan dengan ion CO3 plus pada ion kompleks A. Nah, dia X-nya berikatan, berarti salah nih yang D. Yang E, endapan putih merupakan hasil reaksi antara Y pada kompleks A dengan barium klorida. Ya benar. Y-nya kan SO4 ya tadi ya kita simpulkan ya. Ini benar. Berarti yang salah adalah yang D ini jawabannya. Itu yang kita cari ya. Soal nomor 4 beres, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Proyeksi lain yang dapat membedakan kompleks A dan B adalah, nah kita lihat ya, tadi kan kompleks A itu kan melepas si Y itu adalah SO4 2 min. Kemudian yang B itu dia melepas I minus gitu ya. Kita cari aja mana yang SO4 2 min ini menghasilkan endapan, mana yang I minus ini tidak menghasilkan endapan atau sebaliknya kayak gitu. Kita periksa dulu. Yang pertama adalah kalium nitrat. Kalium nitrat itu KNO3. Magnesium nitrat itu adalah Mg NO3 2 kali. Aluminium nitrat itu Al NO3 3 kali. Timbal 2 nitrat itu Pb NO3 2 kali. Tembaga 2 nitrat itu adalah Cu NO3 2 kali. Karena mereka ini sama-sama nitrat, berarti sebenarnya ion yang dipakai untuk bereaksi dengan kompleks A sama B itu adalah si kationnya. Kalau yang KNO3 ini berarti K plusnya, yang ini Mg2 plus, yang aluminium ya berarti aluminiumnya, yang timbal berarti timbalnya, timbal 2 plus, yang Cu berarti ya tembaganya Cu2 plus, gini ya. Nah nanti kita lihatnya dari mana, dari tabel ini ya, walaupun sebenarnya ini kita harus hafal ya teman-teman ya, harus hafal, cuman karena ini pembahasan soal ya kita sambil belajar cara membaca tabelnya. Pertama kita identifikasi dulu SO4 2 min sama I minus itu di mana, ini ya. Ini SO4 2 min, di sini ini adalah si kompleks A, terus I minusnya ini adalah si kompleks B gitu ya. Oke, kita lihat dulu untuk yang K plus. K plus itu mana nih? Nggak ada ya, nah, ini sekedar info saja, tambahan info. Kalau kation golongan 1A termasuk K plus ini adalah
dia mau ketemu anion apapun dia terlarut ya, jadi tidak akan membentuk endapan, kayak gitu. Untuk A+ berarti nggak mungkin nih ini sama-sama terlarut kan, jadi nggak bisa dibedakan, kan kita cari reaksi yang bisa membedakan kompleks A sama B. Magnesium, Mg mana nih Mg nih? Nah ini paling bawah ini ya Mg ya. Kita cek ke I-, larut, SO42- larut, sama-sama larut, nggak bisa dipakai untuk membedakan. Al3+ sekarang, Al3+ yang ini, kita tarik aja ke I- larut, SO42-, larut juga, nggak bisa dipakai buat bedain, gitu kan. Terus yang D ini timbal 2 nitrat. Pb2+ ya, Pb2+ itu kita cari yang mana, oh ini yang paling atas ini, Pb2+. Kalau ketemu I-, warnanya kuning endapannya. Tapi kalau ketemu SO42-, menghasilkan endapan juga tapi warnanya putih. Nah berarti kan bisa dibedakan kan, antara kompleks A sama B, ya sudah berarti jawabannya adalah timbal 2 nitrat. Tapi kita periksa juga untuk tembaga 2 nitrat, di sini ada tembaga itu Cu2+ ini ya. Cu2+ ketemu I-, di sini tidak bereaksi atau larut, kemudian kalau SO42- juga sama, larut ya. Itu sih, berarti reaksi lain yang dapat membedakan kompleks A dan B itu adalah timbal 2 nitrat, selain yang disebutkan di soal tadi ya. Oke, beres pembahasan soal nomor 4 dan 5 USNK Kimia 2026. Untuk memastikan teman-teman menguasai materi yang berkaitan dengan soal ini ada soal challenge. Silakan kalian kerjakan, share jawabannya di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.